Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari-hari ini ramai diperbincangkan di berbagai media terkait manuver politik yang dilakukan oleh Caimin dengan PKB-nya yang awal mulanya bergabung dengan Pak Prabowo, kemudian pindah haluan ke koalisinya Pak Anies Baswedan, sekaligus mendeklarasikan diri menjadi bacawa presnya Anies Baswedan. Mengapa kita membahas Caimin dengan politik yang ada di Indonesia sekarang? Karena Caimin adalah sosok santri, sosok panglima santri bahkan, yang menjadi elit politik di Indonesia. Beliau adalah ketua umum PKB, yang mana PKB ini adalah salah satu partai terbesar di Indonesia yang memiliki suara 13 juta lebih di tahun pemilu 2019 kemarin. Kegoncangan politik yang terjadi akibat manuver politiknya Caimin adalah PKB di tahun 2022 kemarin sebenarnya sudah berkoalisi dan menandatangani kerjasama politik dengan Gerindra. Dan keduanya tanpa partai manapun sebenarnya sudah cukup untuk mendapatkan tiket jadi kontestan pemilu 2024 mendatang. Namun pada perkembangannya elektabilitas Bapak Prabowo ini meningkat, sehingga banyak partai-partai lain yang ikut bergabung. Ada PAN, ada Golkar, ada PBB, dan lain sebagainya. Dan bacawa pres atau tokoh-tokoh yang cocok menjadi cawapresnya Pak Prabowo ini juga banyak. Ada Erick Thohir, ada Pak Yusril, dan tokoh-tokoh yang lainnya. Sehingga PKB yang awal mulanya menjadi satu-satunya permaisurinya Pak Prabowo sekarang memiliki banyak selir. Bahkan di ultah PAN kemarin, koalisinya Pak Prabowo ini memunculkan nama baru di koalisinya, dan ini tidak melibatkan PKB sehingga menjadikan PKB tidak kerasan di koalisinya Pak Prabowo dengan kawan-kawan partai lainnya. Maka tidak heran jika PKB pindah haluan ke Anies Baswedan karena Nasdem yang dipimpin oleh Pak Surya Paloh ini menawarkan kepada Caimin yang notabene adalah ketua umum PKB untuk mengisi kursi cawapresnya Anies Baswedan. Sehingga Nasdem dan PKB hari ini pun tanpa PKS atau Partai Demokrat atau partai-partai yang lain yang ikut berkoalisi sudah cukup untuk mendeklarasikan dan mendaftarkan menjadi kontestan pemilu 2024. Di sisi lain, koalisi-koalisi lain, koalisinya Pak Ganjar Pranowo atau Pak Prabowo ini mau tidak mau harus segera mengambil langkah politik yang baik, langkah taktis yang baik, karena deklarasi yang dilakukan oleh Caimin dengan Anies Baswedan ini menimbulkan perpecahan suara politik. Ya, kita sama-sama tahu lah Anies Baswedan itu suaranya kecil di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dengan hadirnya Caimin bergabung dengan Anies Baswedan, maka akan menunjang elektabilitas Anies Baswedan di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dan Jawa Timur hari ini adalah provinsi dengan total pemilih terbanyak kedua di Indonesia. Sehingga suara PKB di Jawa Timur yang mendominasi itu patut diperhitungkan bagi teman-teman politik yang lainnya. Satu langkah lebih cepatnya Nasdem dan PKB ini maka akan menimbulkan kegoncangan politik. Lantas sebenarnya siapakah Caimin yang katanya adalah panglima santri? Di tahun 1990 Caimin dengan kawan-kawan aktivis mahasiswa lainnya meneliti naskah atau dokumen terkait Laskar Santri. Di penelitian itu Caimin dengan kawan-kawan yang lain menemukan suatu hal yang luar biasa terkait perjuangan santri dalam memerdekakan bangsa ini. Perjuangan Caimin itu berlanjut di parlemen sehingga pada beberapa tahun yang lalu diresmikanlah tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. Berikut undang-undang terkait pesantren. Inilah langkah yang luar biasa yang dilakukan oleh PKB dengan Caimin dengan beberapa anggota DPR yang lain, sehingga menjadikan Caimin dijuluki panglima santri oleh beberapa kiai di Jember dan Pasuruan. Hadirnya Caimin sebagai elit politik di Indonesia yang hari ini memimpin partai PKB yang notabene adalah salah satu partai besar di Indonesia, menjadi representasi santri kita kaum NU, kaum pesantren yang berjuang menegakkan syariat Islam lewat pendidikan pesantren, yang berjuang menegakkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah dan menghembuskan nafas keislaman yang damai, yang rahmatan lil alamin di Indonesia, di kancah perpolitikan Indonesia. Kita sama-sama tahulah Indonesia adalah negara hukum. Hal ini tercantum secara jelas, lugas di konstitusi kita. Dan hukum itu adalah produk politik yang dibentuk di parlemen, yang merumuskan bagaimana undang-undang diatur, bagaimana peraturan diatur, bagaimana hukum itu diatur. Sehingga hadirnya Caimin atau tokoh-tokoh yang lainnya di parlemen atau eksekutif sebagai penyelenggara negara ini menjadi representasi santri, menjadi representasi kiai-kiai NU pesantren dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara lewat ajaran Islam yang damai. Pada akhirnya teman-teman, jika kamu ingin membantu beberapa orang, segelintir orang, maka jadilah orang kaya dan bagilah dia uangmu, bagilah dia hartamu.
Tapi jika kamu ingin membantu orang banyak, maka terjunlah di politik, jadilah penguasa, jadilah pemimpin, bantu mereka dengan kebijakan-kebijakan yang baik. Semoga di pemilu 2024 mendatang dapat memunculkan pemimpin yang amanah, yang berani, yang tegas, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, dan menjadikan Indonesia semakin maju, jaya, tidak terbelenggu oleh penjajah pun penjajah yang nyata maupun yang tidak nyata, dan menjadikan Indonesia tetap damai, negara yang aman, sentosa, jaya selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah teman-teman, itulah opini saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.